Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala kulli ni'matillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah sehingga saya bisa menyelesaikan membuat video pembelajaran ya sebagai tugas dari Ibu Hatikoh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, teman-teman hadirin ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi tugas video pembelajaran dengan judul Peran Pendidik dalam Islam. Teman-teman semua ya, perlu kita ketahui bersama bahwasannya pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual saja, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa, ya, akhlak siswa, dan nilai-nilai spiritualitas agar kedepannya siswa atau peserta didik itu bisa menjadi manusia atau insan yang beriman, bertakwa, serta bermanfaat bagi sesama. Khairunas anfa'uhum linnas. Baik teman-teman semua, oleh karena itu keberadaan seorang pendidik itu memiliki posisi yang sangat mulia. Kenapa? Karena pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan saja, tetapi juga sebagai pembimbing, teladan, pembentuk kepribadian, serta pembentukan karakter peserta didik. Jadi sangat perlu sekali seorang pendidik memiliki beberapa peran yang sangat krusial yang nanti akan kita bahas secara menyeluruh, singkat, padat dalam video pembelajaran ini. Sebelumnya mari kita bahas bersama-sama ya. Saya mau menyampaikan dulu apa sih pengertian pendidik dalam Islam. Jadi dalam perspektif Islam, pendidik adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam proses pembinaan serta pengembangan seluruh potensi peserta didik, baik dari aspek intelektualnya, emosionalnya, serta sosial maupun spiritual. Artinya, peserta didik dalam Islam sering disebut dalam berbagai istilah. Jadi dunia Islam itu, dalam pendidikan Islam itu, istilah pendidik itu banyak sekali istilahnya. Beberapa istilah tersebut antara lain yang pertama itu murabbi. Ya. Jadi murabbi itu singkatnya pendidik yang membimbing dan memelihara perkembangan peserta didik. Itu biasanya dinamakan murabbi. Selain itu biasa juga sering dikatakan dengan namanya mu'alim, yaitu pendidik yang berperan sebagai pengajar dan pemberi ilmu pengetahuan. Selain itu juga sering dikatakan sebagai mu'adib, yaitu pendidik yang menanamkan adab dan akhlak mulia. Selanjutnya biasanya sering dengan nama mursyid ya, yaitu pembimbing yang mengarahkan peserta didik menuju jalan yang benar. Biasanya kata mursyid itu lebih cenderung kepada guru-guru torekoh biasanya. Baik, selanjutnya teman-teman ya, dalam dunia Islam profesi pendidik sangat dihormati. Kenapa? Karena berkaitan dengan tugas para nabi. Apa itu tugasnya? Yaitu menyampaikan ilmu dan membimbing umat menuju kebaikan, menuju kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang artinya ya, ini langsung artinya saja biar cepat ya. Yang artinya
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi tolong ya dipahami betul ayat ini, karena ayat ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu dan orang-orang yang mengajarkannya. Ya, jadi kedudukannya sangat tinggi sekali. Dan orang berilmu itu berpotensi diangkat derajatnya sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang akan membahas ya peran pendidik dalam Islam ya. Yang pertama itu sebagai penyampai ilmu. Jadi peran pertama sebagai pendidik itu adalah sebagai penyampai ilmu. Sebagai penyampai ilmu pengetahuan. Jadi seorang pendidik itu bertugas memberikan pemahaman kepada peserta didik. Mengenai apa? Mengenai berbagai ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat. Tentunya dalam menjalankan tugasnya, pendidik harus memiliki kompetensi keilmuan yang memadai. Kenapa? Tanpa kompetensi ilmu yang memadai, maka berpotensi menyesatkan peserta didiknya. Sehingga ilmu yang didapat dari peserta didik tidak jelas dan tidak ada sanad keilmuannya yang jelas. Itu semua disampaikan ya oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah bersabda berkaitan dengan peran pendidik. Yang artinya seperti ini. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi Rasulullah sangat menekankan kita untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Segala ilmu pengetahuan ada di Al-Quran. Dan sebaik-baiknya adalah orang yang mengamalkan juga, mengajarkannya. Karena kenapa? Itu akan menjadi amal yang terus mengalir. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa mengajarkan ilmu merupakan amal yang sangat mulia dalam Islam. Jadi kalian sudah benar ini mengambil profesi pendidikan guru ini ya. Jadi kalian kan nanti kan akan jadi guru. Kemudian peran pendidik yang kedua adalah sebagai pembimbing dan sebagai pengarah ya. Peran kedua ini menentukan pendidik ya. Jadi yang pasti pendidik tidak hanya mengajar di dalam kelas, tetapi juga memberikan arahan dalam kehidupan peserta didik. Seorang guru harus mampu ya harus membantu peserta didik itu untuk mengenali potensi dirinya, menentukan tujuan hidupnya, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi peserta didik tidak hanya cukup mengajar di kelas saja, tapi memang juga harus membimbing. Karena apa? Dengan bimbingan yang baik, maka peserta didik itu akan menemukan jalan terbaiknya juga, ya. Melalui bimbingan yang baik, peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki orientasi hidup yang jelas. Ibarat ada dua persimpangan jalan dengan tujuan yang sama, tapi yang satu jalannya lebih panjang, yang satu lebih dekat dan cepat. Maka seorang guru tugasnya ada memberikan jalan yang tepat tadi. Seperti itu. Yang ketiga adalah peran pendidik itu adalah sebagai tauladan atau uswah hasanah ya. Dalam Islam, keteladanan merupakan metode pendidikan yang sangat efektif. Kenapa? Karena kita sebagai pendidik memang dituntut untuk memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik. Karena kenapa? Peserta didik itu cenderung meniru perilaku pendidiknya. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam ucapan, sikap, dan perbuatannya. Kenapa? Karena itu pastinya nanti akan ditiru, akan di-copy paste oleh peserta didik. Rasulullah pernah bersabda ya, sayalah contoh yang paling baik, maka contohlah saya. Dan itu ditekankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21
ya, 21 ya. Yang bunyinya kalau tidak salah itu, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi Al-Quran sudah memberikan contoh suri tauladan yang baik. Tentunya sebagai pendidik kita harus meniru nilai-nilai Rasulullah, contoh dari Rasulullah. Seorang pendidik yang disiplin, jujur, santun, dan bertanggung jawab itu akan lebih mudah menanamkan nilai-nilai tersebut kepada peserta didiknya. Karena kenapa? Karena ya secara tidak langsung kita sudah mengajarkan walaupun kita tidak ngomong, seperti itu. Terus yang keempat ya, peserta didik berperan juga sebagai pembentuk akhlak ya. Ini poin ini ya. Poin harap dinotet ini. Ini poin. Jadi tujuan utama pendidikan Islam itu adalah pembentukan akhlak yang mulia. Pendidik memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam kepada peserta didik. Pendidikan akhlak meliputi adalah sikap pertama jujur, kemudian amanah, disiplin, terus menghormati orang tua dan menghormati guru, serta yang paling penting juga peduli terhadap sesama. Sekarang makin banyak saja peserta didik itu ngelawan sama orang tua, ngelawan sama guru, tidak menghargainya. Maka itu sebagai bentuk evaluasi dari peserta didik, calon peserta didik ya kita nanti di masa mendatang. Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa pendidikan itu tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu saja, tetapi juga tentang penyucian jiwa dan pembukaan karakter yang baik. Karena itu, keberhasilan seorang pendidik tidak hanya diukur dari prestasi. Ya, jadi tidak hanya diukur dari prestasi akademik saja. Peserta didik itu dilihat juga dari akhlaknya dan kualitas karakternya. Selanjutnya ya sebagai tambahan ya, peran pendidik itu juga salah satunya adalah sebagai good motivator atau menjadi motivator terbaik. Kenapa? Tentunya seorang guru selain menjadi motivator juga harus menjadi inspirator bagi peserta didiknya. Karena pendidik itu harus mampu membangkitkan semangat belajar peserta didik. Jadi motivasi memang sangat penting ya, karena dapat mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam menuntut ilmu. Jadi harus menginspirasi ya. Pendidik itu harus menginspirasi sehingga membuat para siswanya atau peserta didiknya itu mendapatkan dorongan untuk tambah semangat untuk menggapai cita-citanya. Dan salah satunya kita juga harus mau memberikan penghargaan ya dan apresiasi atas usaha yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi dengan demikian mereka nanti akan lebih percaya diri dan bersemangat dalam mencapai cita-citanya. Karena seseorang itu secara psikologi kalau sudah pernah mencapai sebuah kemenangan, maka dia akan berpikir ingin mengulang sebuah kemenangannya. Itu adalah psikologi. Jadi seorang pendidik harus mampu membagikan nilai-nilai tersebut. Kemudian pendidik juga harus bisa menjadi good evaluator ya. Jadi pendidik harus mampu melakukan evaluasi terhadap peserta didiknya. Karena apa? Evaluasi itu dilakukan memang untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran. Jadi tercapainya itu sampai di mana. Kemudian juga untuk menilai ya aspek pengetahuannya atau mungkin aspek keterampilannya itu sudah sampai di mana. Karena dalam Islam sendiri itu juga sangat ditekankan ya dalam Islam itu. Jadi dalam Islam itu evaluasi itu adalah merupakan bagian penting dari proses perbaikan diri atau muhasabah ya. Oleh karena itu hasil evaluasi hendaknya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik, bukan sebaliknya evaluasi untuk menjatuhkan beberapa poin-poin yang lain seperti itu. Jadi tantangannya ya seperti itu gitu. Jadi itu tadi sahabat-sahabat, teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, itulah peran pendidik pada era saat ini ya. Karena ini ada sedikit tambahan poin saja ya.
Jadi pendidik nanti, bukan nanti, hari ini itu tantangannya luar biasa sekali, termasuk tantangan di era globalisasi dan perkembangan teknologi. Jadi salah satu tantangannya itu ya tadi itu, yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Jadi menyebabkan peserta didik itu dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber tanpa batas. Jadi perlu sekali memang mendidik di era sekarang ini harus update teknologi ya, nggak boleh ketinggalan. Bahkan kalau perlu seorang pendidik itu harus lebih canggih dari peserta didiknya. Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan sebagai pendidik. Seperti itu. Itu adalah dampak-dampak yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat, seperti AI dan sebagainya. Kita harus update skill kita. Kita harus investasikan di bidang teknologi, ilmu apa namanya, hasil kita untuk pengetahuan-pengetahuan tersebut. Agar apa? Agar tidak ketinggalan. Karena sekali ketinggalan itu akan mempengaruhi karakter kita dalam memberikan pembelajaran. Gitu ya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan ataupun mungkin kurang runtutnya apa yang saya sampaikan, karena ya apa ya, masih belajar juga seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, bisa digunakan sebagai video pembelajaran yang baik, kemudian juga bisa digunakan sebagai referensi mungkin ya untuk membuat sebuah video pembelajaran yang sederhana, tapi juga apa namanya, hasilnya itu bisa spesifik seperti itu. Baik, terima kasih dari saya Taufik Ilham Hidayat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.